Halo semuanya, balik lagi di channel saya Galih Nagari. Kali ini saya akan membahas sebuah mobil Toyota Avanza dan Veloz 2022. Sekarang Avanza tuh sudah tidak mengusung nama Veloz lagi ya, seperti yang dulu Avanza Veloz, namun sekarang namanya itu sudah terpisah. Jadi dia ada Avanza dan Veloz, tidak seperti dulu lagi. Sudah berbeda total, berbeda jauh dari Avanza sebelumnya. Sekarang kita ngomongin Avanzanya dulu. Dia lebih besar dan mulai menyerupai Innova bentukannya tuh. Yang dulunya Avanza berpenggerak roda belakang, sekarang berpenggerak roda depan atau front wheel drive. Dulu Avanza sebelumnya dimensinya ringkas, sekarang besar dan lebar. Kalau menurut saya hampir menyerupai SUV bentuknya. Wheelbase-nya yaitu naik sekitar 100 mm, ground clearance-nya juga naik menjadi 205 mm. Wajah depannya dia terlihat lebih besar, mirip seperti Lexus. Grillnya headlampnya dia LED menyipit bentukannya. Garis di sampingnya dia tegas dari paling depan sampai belakang. Yang itu dia sekarang berubah total dari yang sebelumnya. Jika kalau di mobil ini tidak ada tulisan Avanza, mungkin orang tidak akan mengira bahwa ini adalah Avanza, merupakan yang besar bagi Avanza dan Veloz. Berbeda Avanza dan Veloz. Untuk mesin, yang sebelumnya itu berkode 2NRFE, yang sekarang itu 2NRVE, yang itu kemungkinan ada sedikit perubahan di silinder headnya, dan itu membuat tenaganya menjadi naik. Untuk tenaganya dia 106 PS, yang sebelumnya 104 PS. Kalau yang sebelumnya untuk torsinya itu 14 kg meter atau sekitar 137 Nm. Ada dua pilihan transmisi di Avanza ini, yaitu ada manual 5 speed dan ada transmisi CVT. Yang itu juga penggerak roda depan membuat bahan bakar menjadi lebih efisien dan lebih enteng dari penggerak belakang. Dan kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam. Tarikan garisnya menyambung yang tadi sampai ke paling belakang. Ya tegas tarikannya, dan ini Avanza varian tertinggi. Ada beberapa varian tipe di Avanza ini, yaitu ada tipe E 1300 cc manual dan varian terendahnya. Lalu ada tipe 1.5G manual dan otomatis, dan di varian tertinggi ini 1.5G sudah dengan TSS, yaitu Toyota Safety Sense, itu radar. Bagasi untuk 2 koper medium dia masih cukup dengan keadaan semua kursi tegap, termasuk juga paling belakang. Seperti biasa dia juga rata lantai dengan pelipatan 50-50. Dia one touch tumble juga untuk di baris keduanya, yang itu memudahkan kita untuk mengakses paling belakang atau hanya menyimpan barang, sangat praktis sekali. Untuk di kursinya dia bisa menyambung mau itu dari kursi paling depan ke tengah maupun kursi tengah ke paling belakang yang membentuk seperti sofa. Jadi kaki Anda atau teman-teman bisa direbahkan dengan nyaman. Interior baris kedua di tengah atas dia AC double blower dengan pengarah anginnya, dan ada pengaturan AC-nya dengan 3 percepatan. Juga di tengah dengan alasan agar penumpang baris ketiga bisa ikut mengatur AC-nya juga tanpa kesulitan. Space atau ruangan duduknya luas, sudah hampir setara kijang ya luasnya. Ada sandaran tangan dan armrest di tengahnya, dan headrest di tengah yang membuat 3 orang dewasa bisa duduk di baris kedua dengan nyaman. Untuk seatbelt di tengah dia diletakkan di atas, ada 2 USB slot seperti biasa. Di tengahnya ada 4 tempat cup holder, di pintu kanan 2, 1 di atas dan satunya lagi di bawah. Lalu yang di pintu kirinya juga sama. Material keras, tidak terlihat mahal, hanya joknya yang terlihat mahal. Baris ketiga ada slot 12 volt di kanan untuk ngecas gadget. Ada cup holder 4, 2 di kanan dan 2 di kiri. Headrest hanya 2, jadi hanya bisa 2 orang dewasa di paling belakang. Namun tidak disarankan untuk 3 karena akan sempit duduknya. Bagian paling depan, info yang saya dapat untuk mesin saat menyalakan dia halus,
seperti biasa, seperti yang sebelumnya juga 1500 cc yang sebelumnya juga sama. Digital layar di depan, kemudian mirip sistemnya seperti di Toyota Race, hanya berbeda fontnya. AC sudah digital, bukan climate control, tidak ada pengatur suhu, hanya ada pengatur dingin. Masih banyak tombol kosongnya. Setir dia bisa tilt dan teleskopik, yang itu sangat memudahkan sekali untuk postur tinggi setiap pengendara yang berbeda-beda tingginya, yang membuat ergonomis dari sisi berkendara jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ventilasi AC ada 2 di kanan dan 2 di tengah, dan di kirinya juga istimewanya, yaitu di AC kanan dan kiri dia ada cup holder di depan AC yang bisa membantu mendinginkan minuman. Di kaca depan tengah atasnya dia ada kamera radar ke depan yang merupakan Avanza ini sudah dilengkapi dengan TSS, Toyota Safety Sense, tapi sayangnya dia belum dilengkapi dengan adaptive cruise control, hanya di mobil ini. Namun di mobil lainnya sudah ada, dan itu bisa mendeteksi kalau mobil keluar jalur, bisa mendeteksi kalau mobil di depan mengarah mendadak, mobil di depan sudah mulai berjalan. Blind spot monitoring juga sudah ada, hanya cruise control belum ada di mobil ini. Untuk transmisi CVT-nya itu dia dilengkapi mode perpindahan manual, tetapi tidak dengan pedal shift. Ada 2 buah USB slot, satu di depan di head unitnya, satunya lagi di bawah konsol tengah. Di konsol tengahnya, di atas konsolnya ada indikator seatbelt belakang untuk mengingatkan penumpang mana yang belum memakai seatbelt. Ada di Avanza terbaru ini. Di head unit atau entertainment sistemnya dia bisa mengingatkan kalau hari ini tanggal ganjil atau genap untuk Anda atau teman-teman yang tinggal di kota-kota besar. Memiliki konektivitas untuk menyambungkan ke HP dengan kabel USB, Bluetooth dan T-Link, namun belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Dilengkapi engine start-stop di sebelah indikator seatbelt, ada laci kecil di bawah armrest dan ada soket 12 volt. Mungkin cukup segitu untuk penjelasan tentang Avanza. Sekarang kita beralih ke Veloz bagian depannya. Headlamp berbeda, bumper berbeda, spakbor berbeda, kap mesinnya juga berbeda bentukannya dibanding Avanza. Velg di Veloz ini 17 inci, lalu di Avanza dia 16 inci. Keunggulan di roda Veloz ini sekarang dia sudah keempat-empatnya cakram. Mesin dia sama seperti Avanza, berpenggerak depan juga. Dari segi tampilan depan ke samping lebih terlihat mewah dibanding Avanza. Roof rail sudah ada di Veloz, tidak ada di Avanza. Cover fender yang terlihat besar di samping dan tidak ada di Avanza. Kita sekarang ke belakangnya. Lampu belakang dengan tampilan LED, model tarikan garis memanjang dari ujung sampai ujung, sudah menyerupai bentuk lampu seperti Porsche, dan tulisan Veloz di bawah logo Toyota-nya, dan sudah tidak ada lagi tulisan Avanza-nya karena sudah terpisah dan berubah semuanya. Varian tipe Veloz, untuk di varian tipe Veloz ini ada Veloz biasa dan Veloz Q with TSS. Ini memiliki elemen pemanas kaca belakang, tidak ada di Avanza. Sekarang ke interior. Di paling depan, joknya terlihat jelas lebih mewah dengan paduan kulit fabrik yang berwarna hitam dan silver. Panel-panel empuk ada di senderan tangan, pintu, dan dashboard sebagiannya, namun sisanya masih keras. Saat mesin dinyalakan, layar instrumen sudah full digital yang mirip dengan Toyota Race. Bisa diubah desainnya, ada 4 informasi banyak. AC berbeda dengan Avanza, bukan lagi digital tapi climate control digital, yang itu bisa diatur temperaturnya. Dan dia di head unit sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto tentunya, dan ada pengingat ganjil genap juga di setir. Dia sama seperti Avanza, bisa tilt dan teleskopik. Posisi nyetirnya dia semua sama. Di bagian setir ada cat hitam metalik yang membuat terlihatnya mewah. Di konsol tengahnya dia sudah menggunakan electric parking brake dan auto hold di Veloz ini. Lalu ada sistem TSS-nya juga, Toyota Safety Sense, dan dia ada tombol drive mode di setirnya, ada pilihan eco mode dan power mode.
Trim interiornya terlihat lebih mewah di Veloz ini dibanding Avanza. Ada sandaran tangan di tengah, di depan sandaran tangan ada tempat wireless charging yang memudahkan Anda atau teman-teman mencharge gadget, hanya tinggal menyimpannya saja dia sudah mencharge bagi gadget Anda yang sudah support wireless charging. Dan dia selain ada kamera mundur juga sudah ada kamera 360 yang memudahkan melihat sekeliling mobil, hanya tidak ada cruise controlnya saja. Lalu lampu kabin Veloz ini LED berwarna putih yang dibedakan dari Avanza. Di bawah panel tentunya pada saat malam ada ambience light yang itu tidak ada di Avanza. Jadi ini info list hasil yang saya dapat di Veloz ini, dan saya akan membandingkan dengan Avanza. Yang pertama, Veloz dibandingkan Avanza, dia memiliki electric parking brake, wireless charging, ambience light, foot lamp di pintu pada saat malam, pintu dibuka ada foot lampnya seperti mobil-mobil Eropa. Lalu digital instrumennya, lalu rear disc brake, roof rail, itu untuk di Veloz biasa. Untuk tipe Q bannya 17 inci, di Veloz biasa masih 16 inci. Lalu transmisi CVT hanya ada di Veloz tipe Q, kalau di Veloz biasa manual. Kamera 360 hanya ada di Veloz tipe Q. PSS di tipe Q ada GPS tracker yang dimana dengan aplikasi dari Toyotanya Anda atau teman-teman bisa melacak mobil ini jika mobilnya dicuri. Walaupun secara teknis dicurinya cukup susah karena kuncinya sudah smart keyless entry dengan immobilizer yang pastinya. Di Veloz ini sudah memiliki 6 buah airbag, sedangkan Avanza hanya 2 airbag. Jadi kesimpulannya, ini perubahan yang luar biasa sekali bagi Avanza dan Veloz. Walau sekarang dia sudah terpisah, tidak seperti dulu bersatu namanya. Dan di Veloz banyak yang bisa Anda atau teman-teman dapatkan karena dia varian mewah dan terlengkapnya. Good job Toyota dan Daihatsu. Oke, begitulah hasil penjelasan review saya mengenai Toyota New Avanza dan Veloz 2022 kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video kali ini jika Anda menyukainya. Jangan lupa nonton video yang lainnya juga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.